Baik, di part 2 dari video ini tentang keadaan perairan Indonesia. Nah, perairan merupakan bagian terbesar dari luas Indonesia. Mana saya sudah menjelaskan bagaimana luas dari daratan dan perairan Indonesia. Itu terdiri dari laut, sungai, danau, dan air tanah. Dan laut Indonesia ini kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Dan berbagai jenis ikan tersebut ini banyak dijumpai pada laut transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Dan letak laut transgresi ini meliputi bagian barat, itu ada paparan Sunda, Indonesia, dan bagian timur paparan Sahul. Dan hasil laut seperti teripang dan mutiara ini banyak dijumpai pada laut bagian tengah sebagai hasil dari proses ingresi. Keadaannya bagaimana? Nah, secara umum sumber air sungai-sungai Indonesia ini berasal dari air hujan. Nah, sehingga ini disebut sungai hujan atau sungai periodik. Dan pada beberapa sungai lainnya sumber airnya itu berasal dari ada salju atau glacier dan air hujan yang disebut hujan episodik seperti sungai Memberamo dan sungai Dikul di Papua. Nah, kedua jenis sungai di Indonesia ini mempunyai tingkat kemungkinan erosi yang tinggi. Dan beberapa sungai di pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan dapat dilayari dengan alat transportasi air seperti perahu, speedboat, dan kapal. Contohnya ada Sungai Musi di Sumatera dan Sungai Barito di Kalimantan. Bagaimana keadaan perairan Indonesia? Danau di Indonesia pada umumnya itu menjadi tempat penampungan air, dan selain itu juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Nah, berikut contoh danau yang terluas di Indonesia. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, luasnya itu 107.216. Ada Danau Towoti, Danau Sentani, Danau Poto, dan sebagainya. Dan di Sumatera Barat itu ada Danau Singkarak, luasnya 10.176 hektar. Lalu penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 itu adalah 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015 ini rata-rata tingkat keparasan itu mencapai 475 jiwa per kilometer persegi. Dengan tingkat pertumbuhan itu 0,1% per tahun. Penurunan ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia ini tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, kepadatan yang tidak merata ini penyebaran yang timpang. Posisi penduduk yang sebagian besar itu berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Dan lapangan kerja agak semakin sedikit dan tingkat persaingan yang meningkat. Banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara-negara lain, seperti banyak penduduk di Indonesia yang pergi ke Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura, karena sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Dan etnis Jawa itu merupakan suku bangsa dengan penduduk yang paling banyak. Itu lebih kurang 45% dari seluruh penduduk Indonesia itu adalah orang Jawa. Sunda 8% dan Madura 7%. Nah, sebagian besar rakyat Indonesia itu memeluk agama Islam, yaitu 88% dari jumlah penduduknya. Lalu perekonomian. Laporan perkembangan perekonomian dunia dari ekonomi dunia dari IMF, International Monetary Fund,
Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 4% pada tahun 2013. Dan pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respon pasar atas kebijakan ekonomi. Contohnya pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mengakibatkan turunnya harga-harga sejumlah komoditas di Indonesia, dan ini memperkecil peluang-peluang baru. Dan akan tetapi pertumbuhan yang mengecil ini dapat berbalik arah jika investasi di negeri kita semakin ditingkatkan, termasuk juga iklim investasinya. Dan ekspor utama Indonesia ini mengandalkan sektor minyak dan gas semigas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, ada kayu, rotan, karet, dan lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan, beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Ada sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia ini terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama itu ada minyak bumi di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan di Pulau Jawa, Cepu, dan Surabaya. Batu bara di Indonesia itu ada di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau daratan, biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan Intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Dan ada pula hasil pertanian itu berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Dan Indonesia juga bekerja sama yang dilakukan oleh Indonesia itu berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya itu menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya Indonesia mengekspor hasil hutan, seperti kayu dan bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif di Indonesia. Di bidang ekonomi, Indonesia ekonomi dengan negara kawasan Asia Tenggara menutup perdagangan ekspor impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia sebagai bentuk proyek industri bersama. Dan agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971. Dalam pertemuan ini dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau biasa dikenal dengan ZOFAN, Zona of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama Indonesia di negara ASEAN dalam bidang sosial budaya melalui promosi pariwisata, contohnya di Bali. Kemudian sejak tahun 2009, UNESCO mengukuhkan batik sebagai World Heritage atau warisan budaya dunia, yang membuat batik terkenal di mancanegara, tentunya di Asia Tenggara. Kerjasama Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Tentunya selain di kawasan regional ada juga kerjasama dalam organisasi lain seperti APEC, Gerakan Non-Blok, WNB, dan PBB. Nah, itu saja materi kita untuk kali ini. Tugasnya adalah yang pertama untuk menjelaskan tentang bagaimana kerjasama di Indonesia dengan negara-negara lain. Kemudian coba jelaskan bagaimana kondisi alam Indonesia dan
akibat negatif dan positifnya